Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat belajar kan? Oke, sebelumnya untuk kelas 8 saya sudah pernah membahas tentang konsep gerak, kemudian GLB dan GLBB. Nah, bagi yang belum belajar atau yang mau review ulang, bisa klik tautan yang ada di atas ini. Atau nanti di akhir video juga akan ada linknya ya. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan materi. Kali ini saya akan membahas tentang gaya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Jadi, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan gaya? Ada yang tahu tidak? Sekarang, coba kalian perhatikan gambar ini. Di sana ada orang yang sedang mendorong meja, dan yang satu lagi ada orang yang sedang menarik meja. Nah, tarikan dan dorongan yang diberikan pada meja itu disebut dengan gaya. Jadi, gaya itu bisa berupa tarikan atau dorongan. Lambangnya F ya, force, satuannya Newton atau N. Kemudian, gaya itu bisa mengubah bentuk benda, arah benda, dan juga kecepatan benda. Maksudnya bagaimana? Oke, saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, misalkan kalian sedang bermain plastisin atau lilin mainan. Nah, jika kalian beri gaya pada lilin mainan itu, misalkan dengan diremas-remas ya, bentuknya kan akan berbeda dari bentuk yang semula, ya kan? Selanjutnya, gaya dapat mengubah arah benda. Contoh, ketika kalian sedang bermain bola, kemudian kalian tendang itu bola yang datang ke arah kalian. Nah, otomatis kan arah dari bola itu udah berubah. Seperti itu ya. Kemudian, yang ketiga, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Contohnya ketika kalian sedang bermain sepeda. Semakin kuat kalian mengayuh sepeda itu, maka sepeda kalian akan bergerak semakin cepat. Oke, sekarang kita akan bahas jenis-jenis gaya. Ada gaya sentuh dan ada juga gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu gaya yang membutuhkan sentuhan atau kontak langsung. Contoh dari gaya sentuh itu ada gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Gaya otot itu gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan. Contohnya ketika kita sedang mendorong meja atau menarik meja yang tadi ya. Kemudian gaya gesek. Gaya gesek itu gaya yang timbul karena sentuhan antara dua permukaan benda atau lebih. Contohnya gesekan kaki meja yang tadi dengan lantai. Nah, itu gaya gesek. Kemudian selanjutnya gaya pegas. Gaya pegas ini gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat lentur atau elastis. Contohnya karet dan per pada kendaraan. Oke. Yang kedua, ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu merupakan gaya yang bekerja tanpa membutuhkan sentuhan atau kontak langsung. Contohnya ada gaya magnet dan gaya gravitasi. Gaya magnet ini merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bersifat magnetik. Contohnya ketika kita sedang mendekatkan magnet pada beberapa paku besi. Nah, otomatis paku besi itu akan tertarik oleh magnet kan? Oke, selanjutnya ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu merupakan gaya tarik bumi. Contohnya buah kelapa yang jatuh dari pohon. Nah, sebelum masuk ke hukum Newton, saya akan menjelaskan sedikit tentang resultan gaya. Jadi, resultan gaya itu merupakan jumlah total gaya yang bekerja pada suatu benda. Resultan gaya ini disimbolkan dengan sigma F ya, dan resultan ini bergantung pada arah dan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Cara mencarinya, yang pertama untuk gaya yang saling sejajar dan saling searah, seperti ini ya. Jadi sigma F-nya jika gayanya sejajar dan searah seperti ini tinggal dijumlahkan F1 plus F2. Kemudian yang kedua, jika gayanya saling sejajar namun berlawanan arah. Nah, berarti cara mencarinya sigma F sama dengan F1 dikurang dengan F2. Kemudian yang ketiga, jika gayanya saling tegak lurus. Berarti cara mencarinya sigma F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Kalau sudah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton. Hukum ini dikemukakan oleh Isaac Newton ya. Jadi hukum Newton itu ada 3.
hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Oke, sekarang saya akan bahas satu persatu. Hukum 1 Newton terlebih dahulu. Hukum 1 Newton ini bunyinya, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Maksudnya bagaimana? Nah, tadi kan dibilang jika resultan gaya sama dengan 0. Resultan gaya itu jumlah gaya ya. Kalau jumlah gayanya 0, berarti tidak ada gaya yang mempengaruhi di sana. Jadi, kalau tidak ada gaya yang mempengaruhi, ya benda yang diam itu akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Secara matematis bisa kita nyatakan sigma F sama dengan 0. Jadi, pada hukum 1 Newton, jika resultan gayanya 0, maka ada dua kemungkinan yang terjadi pada benda tersebut. Yang pertama, benda itu diam, dan yang kedua, bendanya bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Contohnya, suatu benda yang terletak di atas meja. Jika tidak ada gaya yang mengenai benda tersebut, maka benda itu akan tetap diam. Contoh lagi, ketika kalian sedang berkendara dengan keluarga kalian, tiba-tiba ada seekor sapi yang melintas. Otomatis pengemudi akan mengerem mendadak kan? Nah, apa yang terjadi dengan tubuh kalian? Tubuh kalian akan terdorong ke depan. Itu terjadi karena kalian berusaha untuk mempertahankan posisi tubuh kalian seperti semula. Oke, selanjutnya kita akan bahas hukum 2 Newton. Kalau di hukum 1 Newton tadi kita sudah membahas yang resultan gayanya itu 0. Nah, di hukum 2 Newton ini kita akan membahas yang ada resultan gayanya atau resultan gaya tidak sama dengan 0. Nah, bunyinya bagaimana? Hukum 2 Newton berbunyi, jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya, di mana besar kecepatan tersebut berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa benda. Contoh, ketika ada lemari yang akan dipindahkan, misalnya lemari A yang bawah lemari B. Lemari A didorong dengan gaya 100 Newton, kemudian lemari B didorong dengan gaya 200 Newton. Mana yang lebih cepat? Iya, betul. Jadi yang lebih cepat adalah lemari yang B. Karena apa? Karena gaya berbanding lurus dengan percepatan. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Kemudian contoh lain. Misalkan kita akan memindahkan dua buah lemari. Nah, bedanya lemari yang A itu massanya lebih besar daripada lemari yang B. Yang A 10 kilo dan yang B 5 kilo gitu misalkan. Nah, jika diberlakukan gaya yang sama, didorong dengan gaya yang sama, mana yang lebih cepat? Jelas yang B lah. Karena apa? Karena massa berbanding terbalik dengan percepatan. Makin besar massanya, maka percepatannya semakin kecil. Sebaliknya, makin kecil massanya, percepatannya akan semakin besar. Jadi, secara matematis, hukum 2 Newton ini dinyatakan dengan sigma F sama dengan sigma M dikalikan A. Sigma F ini resultannya ya, atau jumlah gaya. Sedangkan M massa dan A-nya adalah percepatan. Oke, lanjut. Kita akan bahas hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini menyatakan bahwa ketika ada benda pertama yang mengerjakan gaya pada benda kedua, atau kita sebut dengan F aksi, maka benda kedua itu akan memberikan gaya reaksi yang sama besar ke benda pertama, atau F reaksi ya. Namun arahnya berlawanan. Secara matematis dinyatakan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi besar gayanya sama ya, tapi arahnya berlawanan. Jadi diberi tanda negatif. Contohnya ketika kalian sedang mendayung perahu. Nah, coba perhatikan, ketika kalian mendayung perahu ke arah belakang, maka perahunya akan bergerak ke depan. Jadi, F aksi yang kalian berikan melalui dayung akan menghasilkan reaksi. Reaksinya apa? Reaksinya perahu akan bergerak ke depan atau berlawanan arah dari gaya aksi yang kalian berikan tadi. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal ya. Beberapa gaya bekerja pada sebuah troli. Nah, di situ ada 3 gaya. Troli mendapat percepatan 0,05 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, hitung massa troli.
Oke, kita kerjakan bersama-sama. Pertama-tama kita cari dulu resultan gayanya. Kita lihat yang ini searah dengan yang ini, berarti 15 kita tambahkan dengan 10. Kemudian gaya yang bawah berlawanan arah, berarti kita kurangkan. Jadi resultan gayanya 15 ditambah 10 dikurang 20, hasilnya 5 Newton. Kemudian kita masukkan ke rumus sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya tadi sudah kita cari ya, 5 Newton. Masanya itu yang ditanyakan, kemudian A percepatannya sudah ada 0,005. Jadi tinggal masukkan rumus, kemudian M-nya sama dengan 5 dibagi 0,005, hasilnya 1000 gram. Oke, kalau sudah paham, sebagai bahan evaluasi, kalian bisa kerjakan 2 soal ini di rumah. Bisa di stop dulu, kemudian dikerjakan. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.